Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi mawawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Bulan pengendalian diri, bulan pembelajaran, dan bulan transformasi menuju insan yang lebih bertakwa. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang merupakan teladan dalam kesederhanaan dan keseimbangan hidup. Kesempatan ini saya ingin membahas tentang urban metabolism dan juga neraca amal kaitannya ya. Dalam ilmu lingkungan kita mengenal konsep urban metabolisme. Urban metabolism itu ada kita memandang kota seperti organisme hidup, di mana kota mendapatkan input berupa makanan, air, energi, material, dan kota juga menghasilkan output, yaitu limbah, emisi, panas, dan juga residu. Nah, kualitas sebuah kota ditentukan bukan hanya oleh seberapa banyak ia mengkonsumsi, tetapi juga oleh bagaimana ia mengelola outputnya. Menariknya, konsep ini sangat dekat dengan kehidupan manusia. Tubuh kita memiliki metabolisme spiritual. Yang jadi inputnya adalah apa yang kita lihat, apa yang kita makan, dan apa yang kita lakukan. Sedangkan outputnya adalah perilaku kita, dampak kita terhadap orang lain, dan dampak kita terhadap lingkungan, termasuk lingkungan hidup kita. Dan semua perilaku dan dampaknya akan menjadi bagian yang akan ditimbang dalam neraca amal. Seperti yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya juga. Ini dari Quran surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan dari sini bahwa tidak ada input yang tanpa konsekuensi. Tidak ada output yang tanpa catatan. Jadi, baik input maupun output itu ada dampaknya dan konsekuensinya serta catatannya. Amal kita pun demikian, perbuatan kita pun demikian. Ya. Nah, metabolisme spiritual kita itu bisa kita reprogramming ya dalam bulan Ramadan ini. Jadi Ramadan adalah proses reprogramming metabolisme. Yang tadinya kita konsumsinya banyak, dalam Ramadan diharapkan untuk mengurangi input konsumsi. Yang tadinya kita tidak bisa mengendalikan nafsu, ya, atau energi nafsu kita, dalam Ramadan kita dilatih untuk mengendalikan energi nafsu. Dan dalam Ramadan kita diminta untuk memperbaiki output perilaku, sehingga mencapai yang diinginkan dari program Ramadan itu sendiri, yaitu insan yang lebih bertakwa. Nah, ini adalah satu reprogramming metabolisme yang sangat luar biasa. Ya. Tetapi,
kalau kita lihat faktanya, ya, ada ironi yang sering terjadi, terutama dalam input konsumsi. Ya, nanti kita akan lihat. Tetapi kalau secara umum kita bisa katakan secara spiritual kita ingin meningkatkan neraca amal. Tetapi secara ekologis kadang kita memperberat neraca lingkungan itu sendiri. Selama Ramadan kita bisa lihat ya, banyak makanan berlebih saat berbuka. Kemasan sekali pakai malah jumlah limbahnya meningkat gitu ya. Dan timbulan sampah lebih bertambah. Jadi seolah-olah kita ingin memperbaiki satu sistem, tapi merusak sistem yang lain. Padahal Allah mengingatkan kita dalam surat Al-A'raf ayat 31, yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus setiap memasuki masjid. Lalu makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka, ya, tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Jadi di sini kita melihat bahwa Islam mengajarkan keseimbangan atau mizan. Oleh karena itu, dalam proses reprogramming metabolism, dan kita kaitkan dengan urban metabolismnya, jadi dalam urban metabolism, sistem yang sehat adalah sistem yang efisien. Input sesungguhnya, output terkendali, limbah minimal. Nah, puasa dalam bulan Ramadan kan ingin menjadikan insan itu bertakwa atau muslim yang bertakwa. Muslim yang mukmin ya, dan muslim yang mukmin dan bertakwa gitu ya. Sehingga diharapkan hasil Ramadan itu, hasil program Ramadan itu adalah kita dalam mengkonsumsi itu selalu secukupnya, gitu. Sesuai kebutuhan saja, secukupnya saja. Kemudian dalam hal ibadah kita maksimal, dan dalam hal jejak ekologis kita minimal. Nah, itulah hasil reprogramming metabolisme tubuh kita ya dalam selama Ramadan yang diharapkan. Gitu ya. Oleh karena itu, kita sebut saja reprogramming Ramadan itu sebagai Green Ramadan. Nah, jika setiap Muslim menjalankan Green Ramadan, maka kita akan lihat kota akan menghasilkan limbah yang lebih sedikit, ya, atau sampah yang lebih sedikit, kemudian TPA tidak cepat penuh, lingkungan akan menjadi lebih baik. Dan ini sesuai dengan tugas kita sebagai Khalifah fil ard, gitu ya. Khalifah atau wakil Allah di muka bumi dalam mengelola atau menjaga bumi. Dan tentu saja kalau kita bisa melaksanakan ini bagian dari amal soleh kita yang akan kita bawa nanti ke seberang makam nanti. Jadi kenapa kita harus menjaga bumi? Karena sebagai khalifah di bumi kita bukan hanya diminta menjadi hamba yang rajin beribadah saja, tetapi juga menjaga keseimbangan alam. Nah, oleh karena itu, dalam Ramadan ini, mari kita jaga dua neraca sekaligus, yaitu neraca amal di mata Allah, ya, di hadapan Allah, dan neraca lingkungan dalam menjaga bumi. Jadi ada tiga konsep di sini, yaitu ambil secukupnya, gunakan seperlunya, tingkatkan jejak kebaikan, bukan jejak kerusakan. Karena pada akhirnya yang akan ditanya itu bukan hanya apa yang kita lakukan, ya, tetapi juga bagaimana dampak kita terhadap dunia atau bumi yang telah Allah titipkan pada kita. Demikian saja, kita tutup dengan doa penutup majelis. Allahumma
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.